Shalom, kembali kita berjumpa di dalam acara The Good News Program bersama saya, Pastor Roland Klein. Satu sukacita kita boleh bertemu bersama untuk merenungkan firman Tuhan walaupun secara online. Nah, saudara-saudaraku, saya berdoa kiranya berkat penyertaan perlindungan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Anda dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, ada beberapa orang yang notabene menamakan dirinya orang percaya, anak-anak Tuhan, tetapi mereka tidak suka berdoa. Alasannya, Tuhan kan tahu apa yang kita perlukan, jadi untuk apa kita berdoa? Hal ini terjadi karena terjadinya suatu salah pengertian atau salah di dalam cara berpikir mereka, dan juga salah di dalam kepercayaan mereka, wrong thinking and wrong believing, yang menyebabkan mereka merasa mereka tidak perlu berdoa karena mereka berpendapat bahwa Tuhan tahu segala apa yang kita minta. Mereka mengacu kepada perkataan Yesus di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka itu adalah orang munafik dan orang-orang yang tidak mengenal Elohim atau orang kafir. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, do not like them, hypocrites and Gentiles. Gentiles itu adalah orang-orang kafir. For your Father knows what you need before you ask Him. Jadi saudaraku, karena alasan inilah maka orang tersebut berpendapat, coba perhatikan, Bapa saja tahu apa yang mau kita minta, jadi untuk apa kita berdoa? Dia sudah tahu, untuk apa kita berdoa? Mereka kurang memperhatikan firman Tuhan, perkataan Yesus di ayat selanjutnya dikatakan di Matius pasal 6 ayat 9 dikatakan begini, karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Di ayat yang ke-9, setelah ayat yang ke-8 tadi dikatakan, janganlah kamu seperti mereka, orang-orang munafik dengan orang-orang kafir, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan di ayat yang ke-9 dilanjutkan oleh Yesus, karena itu hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan in this manner, therefore pray. In this manner itu maksudnya adalah your Father knows, therefore pray. Jadi saudaraku, Yesus tidak katakan in this manner your Father knows, so therefore don't pray. Tapi sebaliknya Tuhan katakan, justru karena Bapamu tahu apa yang kamu mau minta, berdoalah, minta. Itu yang Tuhan mau. Saudaraku, dengan kata lain, Yesus berkata, aku memiliki semua berkat ini, berkat yang tersedia untukmu. Aku berikan kepadamu kebaikan, kemurahan, kebijaksanaan, kesehatan, kelimpahan, keutuhan, kelengkapan. Semuanya Tuhan sediakan sempurna bagimu. Amin. Tetapi Tuhan memerlukan persetujuan Anda kepada Tuhan untuk Dia dapat memberkati Anda. Sebab Tuhan tidak dapat memberkati Anda di luar kehendak atau kemauan Anda. Jadi Tuhan mencurahkan berkatnya sesuai dengan persetujuan Anda. Apakah Anda mau diberkati atau Anda tidak mau diberkati? Kalau Anda mau diberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, minta. Haleluya. Saudaraku, berdoa itu adalah membuka hati, buka pikiran, buka kehidupanmu, buka tanganmu. Mengapa? Sebab kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena kita perlu Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber segala berkat untuk memberikan semua berkat-berkatnya bagi kita. Amin. Tuhan tidak dapat mencurahkan berkatnya bagi
mereka yang pasif. Seakan-akan mereka acuh-acuh butuh. Mengerti ya maksud saya? Acuh-acuh butuh. Ya, kalau Tuhan mau memberkati aku, ya Tuhan berkati. Kalau Tuhan tidak mau berkati, ya apa boleh buat. Tuhan tidak dapat memberkati orang-orang yang tipe seperti ini. Dia perlu orang yang aktif, orang yang bergairah untuk menerima berkat Bapa. Itu sebabnya kita selalu mengatakan amin. Amin artinya terjadilah sesuai dengan perkataan itu di dalam hidupku. Jadi ketika engkau mendengar khotbah atau kata-kata berkat dan Anda mengatakan amin, maka Tuhan berkata, orang ini memerlukan berkat ini. Curahkan berkat itu baginya. Haleluya. Jadi permasalahannya ada pada Anda. Jika Anda memerlukan itu, maka tunjukkan pada Tuhan bahwa Anda memerlukan itu. Katakan kepada Tuhan, Bapa, aku memerlukan berkat-Mu itu. Haleluya. Jadi buka mulutmu dan buka tanganmu. Itulah doa. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mungkin Anda bertanya pada saya, Pastor, berapa lama saya harus berdoa? Saudaraku, teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Mengapa kita harus terus berdoa? Sebab di sekitar kita itu banyak musuh-musuh yang selalu mengintimidasi kita untuk kita berhenti berdoa. Mengerti maksud saya? Iblis selalu mengintimidasi engkau dan berkatakan, Lux, lihat, doamu tidak dijawab, buat apa lagi kamu berdoa? Hal-hal seperti itu, dan akhirnya engkau akan berhenti berdoa. Sedangkan Tuhan katakan apa? Berdoalah, mintalah. Saudaraku perhatikan ini. Tuhan Yesus selalu berdoa setiap pagi, bahkan ketika masih gelap. Dia yang notabene adalah Tuhan berdoa kepada Bapa. Apalagi kita seharusnya mengikut apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan bagi kita. Kita harus berdoa. Tuhan Yesus berdoa menunjukkan bahwa Dia sangat bergantung kepada Bapa. Demikian juga kita, ketika kita berdoa, itu adalah kita menunjukkan bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum menerima apa-apa karena kamu tidak meminta sesuatu di dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuh sukacitamu. Janji Tuhan, mintalah, maka kamu akan menerima. Yakobus pasal yang keempat berkata begini, ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan saudaraku, engkau tidak mendapat apa-apa karena engkau tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu untuk memuaskan, untuk kau habiskan, memuaskan hawa nafsumu. Itu dikatakan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, Yesus katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, pintu akan dibukakan baginya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan baca firman Tuhan sepotong-sepotong dan akhirnya mengakibatkan engkau salah mengerti, salah memahaminya. Baca sesuai dengan konteks dan pahami dengan benar-benar.
sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jika engkau masih belum mengerti, baca terus, baca terus. Berdoa adalah menunjukkan bagaimana engkau bergantung kepada Bapa. Sebagaimana Yesus berdoa, dia bergantung kepada Bapa. Berdoalah, tetaplah berdoa, dan percaya engkau pasti menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.